Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton setia kasus Subang hari ini, bagaimana kabar kalian? Insya Allah pasti sehat semua. Sebelum kita ke pokok pembahasan, kami sangat bersyukur ya kepada kalian yang telah mengklik video ini, yang artinya, kami yakin kalau kalian masih penasaran terkait siapa pelaku pembunuhan ibu dan anak di Subang, dan kalau begitu mari kita kawal sama-sama kasus pembunuhan Subang ini sampai terungkap. Ada saksi kasus Subang sudah diarahkan, tersangka ditangkap bisa seret banyak orang, penyidik takut. Sepekan lagi menjelang 4 bulan, sudah 55 saksi kasus pembunuh ibu dan anak di Subang yang telah diperiksa tim penyidik. Tapi hasilnya polisi belum berani pada kesimpulan siapa tersangkanya. Dalam segmen analisa di kanal YouTube Anjas di Thailand yang berjudul, Akhirnya Pelaku Kasus Subang Tak Bisa Berkutik Dengan Alat BUKT-1 ini, tayang tanggal 9 Desember tahun 2021, Anjas di Thailand menduga, jika saksi-saksi tersebut tidak semuanya, pure, atau tidak murni saksi. Mungkin saja ada saksi yang disewa, yang memang diarahkan. Ada kemungkinan di situ. Makanya di lapangan kalau terus dicari dari data ini kayaknya agak semakin sulit ya, gak tahu apakah tahun ini akan selesai atau 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, ujar Anjas di Thailand. Sebab itu Anjas di Thailand menegaskan jika berdasarkan atau berpedoman pada keterangan saksi agak sulit melalui jalur ini untuk menentukan tersangka kasus pembunuh ibu dan anak di Subang. Banyaknya saksi pembunuh ibu dan anak di Subang yang kini sudah banyak berbicara dan tidak segan-segan lagi untuk wawancara menyatakan ini itu bicara ABCD, kata Anjas di Thailand justru bisa semakin banyak distorsi yang terjadi. Karena mereka menyampaikan versinya masing-masing. Dan masyarakat juga menerimanya dengan cara yang berbeda-beda pula, kata Anjas di Thailand. Anjas di Thailand menjelaskan, pengungkapan kasus pembunuh ibu dan anak di Subang menjadi salah satu tantangan bagi tim Polda Jabar dan Polres Subang untuk menunjukkan integritasnya. Apakah beneran tim penyidik memang belum memiliki dua alat bukti yang kuat ataukah ketakutan ada efek domino, kata Anjas di Thailand. Anjas di Thailand juga tidak menafikan jika lambatnya penunjukan pelaku pembunuh ibu dan anak di Subang, kini muncul dugaan di masyarakat kemungkinan ada orang atau oknum yang terlibat di kasus pembunuhan ini, yang kalau ditangkap dijadikan tersangka bisa menimbulkan efek domino, akan membuka kasus lainnya, akan banyak orang yang tersangkut. Jika yang menjadi alasan karena dua alat bukti yang kuat sebagai syarat untuk menetapkan tersangka pembunuh ibu dan anak di Subang belum didapatkan, Anjas di Thailand mengaku ragu. Bahkan ia meyakini, justru penyidik sebenarnya tidak hanya sudah mendapatkan dua alat bukti saja, tapi 3, 4 bahkan 5 alat bukti pun sudah dikantonginya dalam kasus pembunuh ibu dan anak di Subang ini. Kalau secara kemampuan aku yakin mereka penyidik pasti mampu. Apalagi dengan dibantu juga oleh Mabes Polri, autopsi dan macam-macam. Tapi sepertinya ini tentang integritas apakah mereka polisi, mau membongkarnya atau tidak, ujar Anjas di Thailand. Sekedar mengingatkan, kasus pembunuh ibu dan anak di Subang meminta korban jiwa Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu alias Amel. Jasad Tuti, ibu, dan Amel, anak ditemukan sudah tak bernyawa di dalam bagasi mobil Toyota Alphard milik korban yang diparkir di halaman rumahnya di Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak Kabupaten Subang, Jawa Barat. Adalah Yosef, belakangan disebut netizen sebagai Yosef Subang suami Tuti sekaligus ayah Amel, yang pertama kali mengetahui dan menemukannya pada Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021. Saat itu, Yosef Subang baru datang ke rumah itu sehabis menginap di rumah Mimin istri mudanya. Kronologisnya, saat hendak masuk rumah, ternyata rumah sudah berantakan dan penghuni rumah Tuti dan Amel tidak ditemukan. Lalu Yosef Subang bergegas menuju kantor polisi untuk melapor. Nah, bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menyimak berita dari kami, nantikan berita-berita kami selanjutnya.